Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan syukur senantiasa ada di lisan-lisan kita. Hamba yang mengetahui dan menyadari tentang banyaknya kenikmatan dan kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya, maka ia tujukan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang meyakini dan mengakui bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia menyadari bahwa Allah pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja yang menghampirinya berupa kebaikan maka itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja kenikmatan yang ada padanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun mengarahkan lisannya untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman wajada khaira falyahmadillah." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan diarahkan seluruh anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya semata. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan selawat dan salam kepadanya, karena sesungguhnya Allah saja, begitu juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam untuknya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan al-wala wal bara dalam kitab atau dalam bahasan kitab Aqidah At-Tauhid. Al-wala wal bara. Al-wala, kembali kita mengingatkan makna dari al-wala. Al-wala yang secara bahasa maknanya adalah loyalitas, kecintaan. Maksudnya adalah kecintaan kepada orang-orang yang memiliki keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan mereka, saling tolong-menolong terhadap mereka, sekaligus bersikap tulus dengan memberikan nasihat kepada mereka. Itu disebabkan karena adanya keimanan serta ketaatan pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari al-wala. Adapun al-bara secara bahasa Indonesia terjemahannya adalah berlepas diri, yang mengandung makna kebencian. Maksudnya adalah kebencian kepada orang-orang yang memiliki permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi mereka, berlepas diri dari segala bentuk kebiasaan yang khusus bagi mereka, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah makna dari al-bara. Al-bara. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan tentang bentuk-bentuk al-wala, yaitu loyalitas yang diharamkan, dan itu terbagi menjadi dua. Ada loyalitas yang diharamkan yang mengandung atau menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, ada pula yang tidak menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Berikut ini kita akan sebutkan, dan sudah kita sebutkan di waktu pembahasan sebelumnya, tentang sikap-sikap yang boleh bahkan wajib bagi seorang muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir. Sikap yang mesti diarahkan oleh seorang muslim kepada orang-orang kafir. Sudah dua contoh atau bentuk yang wajib telah kita sebutkan. Di antaranya kita kembali mengulangi sedikit, yaitu melindungi orang-orang yang berlindung, orang-orang kafir yang mereka berlindung kepada negeri kaum muslimin, yang mereka minta jaminan keamanan kepada kaum muslimin ketika mereka berada di negeri-negeri Islam, atau ketika mereka itu keluar dari negeri Islam sampai ke negeri yang aman. Demikian. Nah, melindungi orang-orang kafir yang mereka meminta perlindungan atau sudah menginduk bergabung dengan negeri kaum muslimin dengan membayar upeti atau jizyah, yang mereka ini disebut dengan ahlul zimmah. Begitu juga orang-orang kafir yang mereka meminta jaminan keamanan ketika masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memberikan perlindungan tersebut. Jangan sampai
mereka terluka, jangan sampai mereka terzalimi pada harta mereka, kehormatan mereka, begitu juga fisik mereka. Karena ini merupakan bentuk pengkhianatan sekaligus sebagai bentuk ya pencitraan yang buruk bagi agama Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang wajib bagi setiap muslim untuk bersikap terhadap orang-orang kafir adalah berlaku adil terhadap orang-orang kafir tersebut. Baik itu dalam urusan apa saja, termasuk adalah memberikan putusan hukum ya di antara orang-orang kafir tersebut atau di antara orang-orang ya kafir dengan orang-orang muslim, demikian. Ya. Dan tidak boleh kita memenangkan orang muslim apabila memang orang kafir tersebut tidak bersalah, namun yang bersalah adalah orang muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antaranya bentuk sikap yang wajib yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap orang kafir adalah memposisikan diri sebagai dai, yaitu orang yang mengajak kepada kebenaran, yaitu berdakwah kepada Islam, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nah, dakwah mengajak orang kafir kepada Islam hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak-pundak kaum muslimin, hanya saja apabila dilaksanakan oleh sebahagian dari kaum muslimin maka gugur dari yang lainnya. Demikian. Nah, ini merupakan kewajiban dengan fardu kifayah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, setiap muslim insyaallah taala dia bisa berdakwah kepada orang kafir atau kepada siapa saja. Bisa dengan anggota tubuhnya, bisa dengan lisannya, bisa dengan akhlak mulianya. Demikian. Ya. Ketika tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan atau dakwah kepada orang kafir dengan lisan, karena tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut, maka hendaknya setiap muslim memiliki akhlak-akhlak mulia, interaksi yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berakhlak, bersikap yang baik kepada orang-orang kafir, maka insyaallah taala ini akan memberikan pencerahan kepada orang-orang kafir tersebut. Setidaknya ini akan memberikan kesan begitu indahnya Islam, begitu damainya Islam, dan begitu nyamannya Islam. Tidak seperti yang digambarkan, ya, oleh musuh-musuh Islam bahwasanya Islam itu adalah agama yang haus darah, agama yang rakus dengan kekuasaan, agama yang menghunuskan pedang senjata kepada orang-orang di luar mereka. Tidak demikian, ya. Maka kaum muslimin mereka bisa berdakwah kepada orang-orang kafir, bahkan sesama mereka, yaitu orang-orang muslim sendiri yang tidak mengenal Islam dengan benar, itu dengan akhlak-akhlak mulia mereka, ya, dengan akhlak mulia, ya. Nabi SAW bersabda, khairukum, ya, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah
orang yang bagus akhlaknya, ya. Yang bagus akhlaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu hadis yang masyhur terkait dengan akhlak yang mulia, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bagus akhlaknya. Nah, ini motivasi bagi kita para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan terdapat, ya, bagusnya akhlak ini motivasi yang lain, ya, motivasi yang lain untuk bagusnya akhlak ini yaitu panjangnya usia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang usianya dan bagus akhlaknya. Yaitu mengkaitkan usia yang panjang diiringi dengan akhlak yang mulia. Demikian. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaklah, dakwahlah, ya, ajaklah, maksudnya manusia itu menuju jalan Rabbmu dengan cara hikmah, yaitu mengenalkan kebaikan-kebaikan kepada mereka dan memberitahu tentang keburukan-keburukan kepada mereka. Wal mau'izatil hasanah, dan wejangan yang baik, yaitu dengan memberikan motivasi-motivasi terhadap kebaikan-kebaikan dan memberikan peringatan terhadap keburukan-keburukan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah ya dengan cara yang baik terhadap mereka, yaitu mereka yang menentang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mengajak orang-orang ahlul kitab, ya, menuju Islam, menuju prinsip Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah berfirman, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, wahai ahlul kitab, kemarilah, mari kita menuju
sebuah ungkapan yang sama antara kalian dengan kami, antara kami dengan kalian, yaitu janganlah kita beribadah kecuali kepada Allah, dan janganlah kita berbuat syirik kepadanya sedikit pun, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka apabila kalian berpaling, maka katakanlah kepada mereka, Ishhadu, saksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beragama Islam, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita dapatkan saudara-saudara, sebahagian saudara kita, mereka berdakwah kepada orang-orang kafir, ya. Maka kita bersyukur karena saudara-saudara kita yang memiliki keahlian untuk berdakwah kepada orang kafir ini ternyata mewakili kita, ya, mengangkat kewajiban yang ini merupakan fardu kifayah yang juga ada di pundak kita. Namun dengan keberadaan mereka yang berdakwah kepada orang kafir, bukan hanya orang-orang Nasrani, namun ternyata kita dapatkan mereka juga berdakwah kepada, ya, orang-orang Hindu, Buddha, dan seterusnya, ya. Dan ini patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Walaupun kita dapatkan adanya kekurangan pada diri mereka, ya. Namun kita tetap bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan mereka, menutupi kekurangan mereka, ya. Memberikan ilmu kepada mereka, ya. Memberikan petunjuk kepada mereka, ya, agar mereka bisa mendakwahi orang-orang di luar Islam menuju Islam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin, ya, kita tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Kita hanya bisa berdakwah kepada orang-orang kafir tersebut dengan menunjukkan akhlak yang mulia, ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita semestinya bersikap terhadap orang-orang kafir tersebut. Dan itu insyaallah taala merupakan bentuk dakwah kepada mereka, yaitu memberikan, ya, kesan baik tentang Islam, bahwasanya Islam bukanlah agama yang haus darah. Islam itu bukanlah agama yang begitu rakus dengan kekuasaan, ya. Islam itu bukanlah agama yang senantiasa menghunuskan pedang, yang menghunuskan senjata kepada musuh-musuh Islam atau orang-orang yang berada di luar Islam. Demikian, tidak demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan akhlak mulia ini merupakan dakwah kepada mereka dan kepada siapapun. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu akan memberikan kesan Islam itu damai, ya. Itu akan memberikan kesan bahwasanya Islam itu begitu mulia, ya, yang begitu beradab dan berakhlak. Islam itu begitu indah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya kita kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling bersinergi, ya, saling memenuhi, ya, saling menutupi, ya, saling menyempurnakan. Ya, ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka barangkali berkhidmat, meluangkan waktu, mengorbankan tenaga untuk berdakwah kepada orang-orang kafir, kita maka memperbaiki berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki dari sisi kaum muslimin sendiri. Jadi ada yang melakukan perbaikan secara intern, ada yang melakukan perbaikan secara ekstern. Demikian, seperti itu. Jadi saling bersinergi.
saling menguatkan, saling menutupi, ya, saling menyempurnakan. Seperti itu, ya. Ini kehidupan yang indah bila dipahami, ya, dengan benar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita mendukung saudara-saudara kita yang mereka mendakwahi orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, ya, dengan ilmu yang sampai kepada mereka yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Adapun kita, ya, memperbaiki umat Islam, ya, mendakwahi, mengajak kepada Allah, ya, dari sisi umat Islamnya. Kita perbaiki mereka. Demikian, ya. Jadi tetap melakukan perbaikan di permukaan bumi ini. Ya. Yang satu melakukan perbaikan secara ekstern, yang satu melakukan perbaikan secara intern. Demikian. Jadi saling melengkapi. Seperti itu para muslim. Maka jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Ya. Yang berdakwah secara intern tidak mencela orang-orang yang berdakwah secara ekstern. Orang-orang yang berdakwah secara ekstern tidak juga mencela orang yang berdakwah secara intern, ya. Semuanya melakukan perbaikan, hanya saja metode yang digunakan semestinya adalah metode Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Metode Nabi karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi. Maka itu yang kita gunakan dalam berdakwah. Begitu jugalah Nabi mengajarkan kepada para sahabat, maka metode itu juga kita gunakan. Seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila ada kekurangan, maka tetap saja harus saling, ya, melakukan perbaikan walaupun sesama dai, sesama orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan tersebut dan perbaikan tersebut, ya. Ya, saling menerima, ya, nasihat, ya. Seperti itu. Karena sesungguhnya memang agama kita juga dibangun di atas nasihat. Kata Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, yaitu agama itu merupakan bentuk ketulusan, ya. Ketulusan. Ada ketulusan kepada Allah. Ketika ditanya oleh para sahabat, qulna liman ya Rasulullah, kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liman, untuk siapa itu ketulusan itu? Lillahi, untuk Allah, yaitu beribadah secara tulus, ikhlas. Wali kitabihi, untuk kitab Allah, yaitu kita tulus di dalam mengikuti perintah Allah di dalam kitab Allah. Kemudian wali rasulihi, dan tulus kepada Rasulullah, yaitu kita tulus, ya, mengikuti perintah Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, begitu juga tulus terhadap para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin seluruhnya. Demikian, ya. Jadi inilah, ya, agama kita yang sesungguhnya dibangun di atas nasihat, yaitu ketulusan. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berdakwah, ya, berdakwah kepada orang kafir. Dan itulah yang pertama sekali beliau lakukan. Karena ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, tentu beliaulah yang pertama sekali masuk Islam, ya. Masuk Islam, ya, beriman kepada Allah, beriman, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Barulah berikutnya beliau berdakwah kepada keluarga beliau, dan tentunya sebelumnya mereka adalah kufur, kafir. Demikian. Kemudian menyebarlah Islam. Demikian. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dalam kitab Musnadnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam ini, ya. Menawarkan Islam ini. Beliau mengatakan, ya, ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian beruntung. Niscaya kalian, ya, akan beruntung. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini ajakan kepada Islam. Nabi SAW mengajak manusia ketika itu, ya, kepada Islam. Dan itu berlanjut seterusnya. Beliau lakukan hal seperti itu. Bukan hanya di Mekah, ya. Dahulu ketika beliau di Mekah,
Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menawarkan diri bahkan kepada kaum-kaum yang hadir di Mekah untuk bisa diajak agar mereka mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyampaikan kalamullah kepada kaum mereka di tempat-tempat mereka, seperti itu. Menawarkan diri, Nabi menawarkan diri untuk bisa menyampaikan Islam kepada kaum mereka, seperti itu. Beliau berdakwah juga ke Taif sampai beliau mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Padahal beliau hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan beliau juga mengajak kepada karib kerabat beliau yang terdekat sebelumnya. Sebelum mendakwahkan kepada manusia secara umum, beliau berdakwah kepada karib kerabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa andir ashiratakal akrabin, wa andir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Demikian. Maka Rasulullah SAW mempraktekkan perintah Allah ini dengan berdakwah kepada keluarga-keluarga beliau. Beliau berdakwah kepada Bani Abdi Manaf, Quraisy. Beliau berdakwah bahkan kepada pribadi-pribadi seperti istri beliau, anak-anak beliau, paman beliau, begitu juga bibi-bibi beliau, Sofiyah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, Hamzah, bahkan anak beliau, putri beliau yaitu Fatimah. Demikian beliau berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Bahkan secara khusus tatkala paman beliau Abu Talib yang masih kafir itu dalam kondisi sakit parah dan mendekati ajalnya, Nabi Muhammad SAW datang kepada beliau menawarkan Islam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ammi kalimatan, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanda, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah ungkapan kalimat yang dengannya aku bisa membelamu kelak di sisi Allah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamanda beliau. Namun ada teman dekat dari pamanda beliau Abu Talib ini yang kafir, 2 orang yang senantiasa menyatakan ungkapan yang membatalkan dan membuat ragu Abu Talib untuk masuk Islam. Disebutkan atarghabu an millati Abi Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agamanya yaitu orang tuamu, yaitu Abdul Muthalib. Demikian, seperti itu. Baik, akhirnya paman beliau tidak kunjung masuk Islam sampai wafat. Demikian, dan ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukanlah di tangan Rasulullah, tapi hidayah untuk membuka hati manusia untuk menerima kebenaran itu ada di tangan Allah. Adapun hidayah berupa penjelasan dan pencerahan dengan lisan, maka ini mampu bagi kita untuk bisa kita sampaikan seperti itu. Dan Rasulullah tentu adalah teladan dalam hal ini. Oleh karenanya kita berdakwah, minta kepada Allah untuk kemudahan di dalam berdakwah, begitu juga hidayah agar bisa sampai kepada manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dakwah mengajak orang-orang kafir itu tidak terhenti. Ketika pun setelah beliau berhijrah ke Madinah, beliau pun terus berdakwah. Beliau berdakwah kepada orang-orang Yahudi, berdakwah kepada orang-orang musyrik, seterusnya. Bahkan beliau berdakwah juga di antaranya secara individu beliau berdakwah
kepada seorang pemuda. Ini contoh ya, contoh di mana Nabi SAW berdakwah kepada pribadi ya, sebagaimana beliau juga berdakwah secara umum ya kepada manusia pada umumnya. Demikian. Beliau pernah mengunjungi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi seorang pemuda Yahudi dalam kondisi sakitnya, yang ternyata sakitnya ini menghantarkannya kepada wafatnya, kematiannya. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepadanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepadanya. Ya. Namun ternyata Allah takdirkan ya pemuda tersebut masuk Islam setelah dia minta izin kepada ayahandanya ya agar bisa masuk Islam. Ya, maka ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun masuk Islam dan wafat di atas Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut dalam kondisi gembira, berseri wajah beliau. Demikian. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dakwah kepada orang-orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, semestinya kaum muslimin mereka mengambil peluang ini pula. Walaupun tak bisa dengan lisan, ya. Coba kita lihat Nabi SAW juga berdakwah, namun tidak dengan lisan, ya, yang begitu banyak. Hanya saja beliau datang dengan menunjukkan, ya, perhatian yang besar, akhlak yang mulia. Di mana dalam kondisi sakit biasanya seseorang itu butuh dukungan, butuh perhatian. Maka beliau datang menjenguk orang yang sakit, walaupun orang kafir. Yang barangkali orang-orang yang lain tidak peduli dengannya ketika sakit, hanya saja ketika sehat mereka peduli. Namun ketika sakit mereka tak peduli. Nah, ini dia. Ya, Nabi SAW mengambil peluang ini. Ya. Mengambil peluang ini, inilah akhlak mulia. Demikian. Lalu di sela-sela sakitnya tersebut, ya Nabi SAW pun mendakwahkan kepada pemuda yang sakit tersebut untuk bisa masuk Islam. Ya. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi itu begitu benci dengan Nabi SAW, namun dengan akhlak yang mulia seperti ini tersentuh mereka, tersentuh mereka. Sampai sang ayah pun ya yang tidak merelakan dirinya itu masuk Islam, ya, itu membiarkan anaknya untuk masuk Islam, ya, walaupun di akhir kali dalam kehidupannya, terakhir kali dalam kehidupannya. Demikian. Itu menunjukkan bahwasanya dengan akhlak mulia, orang-orang kafir ini akan tersentuh, ya. Sang pemuda yang sakit ini ketika mendapatkan tawaran untuk masuk Islam, yang sebelumnya Nabi SAW itu memang datang untuk ya memberikan perhatian bagi pemuda yang sakit ini. Ini tidaklah memperberat, tidaklah membuat berat keluarga Yahudi tersebut untuk mengizinkan sang pemuda itu masuk Islam. Lihat ya, dengan akhlak mulia, ternyata dakwah berhasil. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya, bila kita punya kelemahan dan keterbatasan di dalam ya kemampuan menyampaikan, karena mungkin kita bukan ahlinya, namun kita bisa punya peluang ya untuk berdakwah dengan akhlak mulia. Ya. Karena memang sesungguhnya agama kita ini ya, ini adalah agama adab. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Bahkan Nabi kita sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Dalam ungkapan yang masyhur, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Ungkapan yang pertama, hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak,
Akhlak apa? Akhlak yang saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Seperti itu. Lihat. Jadi agama kita para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah adalah agama akhlak. Maka pelajari agama kita karena dia memuat apa? Akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang saleh. Saleh kepada Allah, saleh kepada sesama manusia dan saleh kepada sesama hamba. Bahkan saleh sesama ya makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi dengan akhlak mulia insyaallah taala kita bisa berdakwah, ya, berdakwah kepada orang-orang kafir dan juga bisa berdakwah kepada orang-orang muslim, demikian. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mempelajari Islam itu, ya. Mempelajari Islam itu. Kita gunakan waktu ini untuk belajar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena Islam ini adalah agama kebaikan yang mengandung banyak kebaikan. Islam ini adalah agama akhlak yang mengandung banyak akhlak mulia, akhlak yang saleh, demikian. Ya. Kita tinggal pelajari insyaallah taala. Ini agama yang sempurna, agama yang sudah lengkap, demikian, ya. Jangan beralih kepada agama yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Lihat, Islam adalah agama kesempurnaan, sempurna seluruhnya ajaran-ajarannya. Islam itu adalah agama kenikmatan dan kecukupan. Maka jangan beralih kepada yang lainnya. Islam adalah agama keridhaan. Bagi siapa saja yang ingin diridhoi oleh Allah, maka peluklah Islam. Dan wafatlah di atas Islam, pelajari Islam. Menuntut ilmu itu wajib, kata Nabi Muhammad SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu, ilmu apa? Ilmu Islam. Ilmu Islam, ilmu agama Islam. Maka itu adalah wajib bagi setiap muslim, yaitu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan dan mendatang. Insyaallah taala. Kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Sumatera Barat, Sumber. Apakah sama hukum pembangkangan meninggalkan sholat dengan pembangkangan melakukan dosa besar dengan sengaja? Seperti disebut di sini berselingkuh dalam waktu yang lama belasan tahun. Meskipun dia masih melakukan sholat, bahkan dia adalah seorang mu'alij, peruqyah, dan seorang dai tauhid. Namun ilmunya diperoleh memang bukan melalui berguru, melainkan belajar otodidak dari kitab-kitab para ulama yang bermanhaj salaf. Ketika diingatkan oleh istrinya, dengan mudah dia mengatakan dosa suami bukan tanggungan istri. Disuruh poligami pun juga tidak sanggup, sepertinya hanya untuk mempermainkan hati wanita saja. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk keburukan dan dosa-dosa, ya. Saya mendoakan semoga saudara kita ini, ya, yang diceritakan dalam kasus ini yaitu peruqyah, ya, semoga beliau mendapatkan hidayah, ya, kemudahan dari Allah, taufik dari Allah untuk bisa meninggalkan, ya, kemaksiatan yang dilakukan, ya. Allahumma hdini, Allahumma hdi, Allahumma hdihi, ya, Allahumma hdi, ya, ila siratal mustaqim.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Betul bahwasanya dosa seorang pendosa tidaklah ditanggung oleh dosa orang lain. Maksudnya tidak ditanggung oleh pendosa yang lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taziru waziratu wizra ukhra, ya. La taziru waziratu wizra ukhra, ya. Tidaklah dosa seorang pendosa ditanggung oleh, ya, pendosa yang lain. La taziru waziratu wizra ukhra. Pendosa, seorang pendosa, orang yang berdosa, dia tidaklah menanggung dosa yang lain. Seperti itu. Demikian, ya. Dan tidak akan dibebankan kepadanya kecuali apabila memang ia menjadi penyebab dosa tersebut muncul. Ia menjadi pendorong, ya, pemotivator, ya, dari dosa tersebut. Memiliki sumbangsih untuk munculnya dosa tersebut, maka dia menanggung dosa. Ya, demikian. Kata Nabi SAW, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal wizru, ya, kana alaihi minal wizru, ya, kana alaihi minal wizri mislu, atau disebutkan dalam hadis, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'ah. Siapa saja, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, di antaranya adalah dosa-dosa, ya, kemaksiatan-kemaksiatan, itu tentunya kesesatan. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti itu sedikit pun. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri tersebut ketika melihat suaminya jatuh ke dalam dosa seperti ini? Kalaulah betul perselingkuhan ini adalah perzinahan, bukanlah maksudnya adalah perselingkuhan, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan mereka menikah secara diam-diam, namun secara syar'i terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Seperti, ya, menikah dengan wali, ya, kemudian ada saksi, kemudian ada mahar, dan diketahui oleh orang-orang sekitar dengan walimah yang dibuat walaupun sesederhana mungkin. Demikian. Kalau ini tentunya, ya, disebut, ya, dalam istilah, ya, di sekitar Sumatera ini dengan nikah sirri, ya, nikah sirri. Walaupun sirrinya maksudnya adalah tidak terdaftar di KUA, maka ini nikah yang sah asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya. Ini bukan perselingkuhan yang haram, demikian, ya. Dan tidak pantas untuk dikatakan perselingkuhan. Ini disebut dengan poligami, ya, seperti itu. Hanya saja, ya, memang akan menyebabkan hak-hak sebahagiannya itu tidak terpenuhi, seperti itu, karena nikah secara diam-diam. Namun apabila maksud perselingkuhan ini adalah perzinahan, tentu ini merupakan dosa besar. Ya, ini merupakan dosa besar. Apakah dosanya sama dengan dosa meninggalkan sholat? Kita katakan tentu tidak. Ya, tidak. Ya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum, ya, seorang muslim yang meninggalkan sholat secara sengaja, walaupun sekali sholat, ya. Sebagian ulama berpendapat kafir, sebagian ulama berpendapat kafir. Ingat, ini bagi yang tidak menghalalkannya atau tidak membolehkannya atau tidak mengatakan sholat itu tidak wajib, ya. Bagi mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, saat ini itu bisa jatuh kepada kekufuran berdasarkan ijma' para ulama. Namun apabila, ya, orang tersebut masih mengakui tentang wajibnya, namun dia tidak meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, karena mengabaikan dan meremehkan, maka yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir.
Dalilnya adalah hadis yang mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum ya as-shalah faman tarakaha faqad kafara atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diketahui pembeda antara kita dan mereka. Kita adalah orang muslim, mereka adalah orang kafir maksudnya. Itu adalah salat, maka siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Begitu. Demikian ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir. Ya, tapi dia jatuh kepada dosa besar yang lebih besar ketimbang zina. Nah, disebutkan begitu kata para ulama ya. Lebih besar ketimbang minuman keras, dosa minuman keras, dosa berzina, dosa berjudi, seperti itu. Meninggalkan sholat dosanya besar tentunya, ya, seperti itu. Karena ini rukun Islam, ya, yang kedua bahkan disebutkan, ya. Baik, ya. Mereka mengatakan tidak kafir, hanya saja dosanya dosa besar, lebih besar ketimbang dosa berzina, dosa minum minuman keras dan dosa berjudi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang tadi mengatakan bahwasanya pembeda antara kami dan mereka, kami adalah orang Islam, mereka adalah orang kafir, itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir, ya. Baik, di sini kafirnya menurut ulama yang tidak menyatakan kafirnya orang meninggalkan salat, itu maksudnya kafir ya dengan kufrun duna kufrin, kekafiran yang dibawa derajat kekufuran. Artinya adalah kufur asghar namanya, kufur kecil. Demikian seperti itu, ya. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan, yang menguatkan pendapat yang kedua ini. Baik, untuk dosa meninggalkan sholat itu sangat besar dan disebutkan oleh para ulama tadi lebih besar ketimbang dosa berzina, melakukan zina, demikian, ya. Namun apabila sebuah dosa dilakukan secara terus-menerus, ya, maka ini tentunya dosanya tidak lagi kecil, ya. Atau kita katakan dosa besar akan tetapi semakin besar, kan seperti itu karena terus-menerus melakukan zina, ya. Ini seperti ini adalah ya ini dosa yang besar tentunya, ya, semakin besar. Ya. Ya, coba bayangkan kalau sekali berzina kita katakan dosanya semisal dengan gunung, kita misalkan semisal gunung. Ya, kalau dia berkali-kali dosa melakukan zina itu tentunya berapa gunung yang dia kumpulkan. Ya, kalau sampai tadi bertahun-tahun, ya berapa, kalau gunung ini disatukan mungkin bisa sepenuh bumi, kita katakan seperti itu. Ya. Dan satu lagi kita katakan na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita katakan seseorang yang dia meremehkan satu dosa yang dianggapnya itu dosa yang kecil, dia kecilkan dosa tersebut. Sesungguhnya ini berbahaya. Karena itu merupakan bentuk peremehan dan pelecehan kepada zat yang didurhakai tersebut. Ya. Kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, dosa yang kita remehkan ini peremehan itu kembali kepada zat yang kita durhakai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka mengatakan, ya, terkait dengan dosa kecil, janganlah menganggap dosa itu kecil, ya. Yang maknanya perkataan mereka itu jangan menganggap dosa itu kecil, ya. Tapi anggaplah, ya, kepada siapa kita melakukan dosa itu, ya. Janganlah kita melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita durhaka, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah tentunya kita durhaka kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjauhkan, ya, penghinaan, peremehan dan penyepelean terhadap dosa yang ini berakibat penyepelean kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, oleh karenanya apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri yang mengetahui suaminya demikian? Yang pertama, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya hati suami dan hati manusia yang lainnya itu berada di atas
ya atau berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati itu ya kepada siapa saja atau kepada apa saja yang Dia inginkan. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati-hati para hamba itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu bagaimanapun yang Dia kehendaki. Seperti itu. Ya, oleh karenanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Seperti itu doa kita sama Allah. Dan kita mintakan kepada Allah untuk sang suami ini agar bisa mendapatkan hidayah. Apa hidayahnya? Itu meninggalkan dosa-dosa. Ya, khususnya adalah dosa perselingkuhan tadi demikian. Ya. Jadi seorang istri hendaknya berdoa kepada Allah, ini yang pertama sekali. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, insya Allah. Nah kalau sayang sama suaminya tentunya doanya lebih banyak dan lebih rutin tentunya. Kan begitu. Ya, seperti itu. Kemudian berusahalah untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada suami dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Ya, mungkin ya bukan diingatkan seperti ya dengan istrinya seperti dikatakan ya orang istrinya diingatkan seperti tinggalkanlah dosa zina karena zina itu ya adalah seburuk-buruk jalan. Ya kalau kita katakan seperti ini mungkin ya tidak takut, tapi kalau dikatakan ya mungkin kita katakan atau seorang istri kita katakan ya seorang istri itu mengatakan seperti ini kepada suaminya, ya. Udah, mungkin begitu bahasa digunakan. Kalau di sini mungkin bang, ya. Bang, apakah abang kuat untuk dibakar di dalam api yang panasnya 70 kali lebih panas ketimbang api yang paling panas di dunia? Seperti itu. Apakah abang sanggup untuk menerima siksaan yang satu harinya adalah 50.000 tahun dari hitungan-hitungan hari-hari di dunia? Bang, apakah abang sanggup untuk menerima siksa Allah yang minimalnya itu sepasang sandal yang apabila dikenakan maka akan mendidih otaknya? Begitu. Ya insya Allah ta'ala ini akan membuat takut. Ya. Tapi kalau hanya sekedar mungkin tinggalkan bang, tinggalkan zina, karena itu terlarang. Mungkin belum merasa takut dia. Belum muncul rasa takutnya. Tapi kalau diingatkan balasan neraka, murka Allah dengan ya bentuk azab yang disampaikan kepadanya. Nah ini barangkali akan menggugah hatinya, menggerakkan imannya untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Demikian ya, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk ya melibatkan pihak lain, tapi saya kira jangan dulu. Karena apabila cerita sama pihak lain, ini akan membongkar aib seorang suami dan ini akan berakibat buruk. Ini akan membekas. Saya kira mungkin cukup 2 saran ini saja mungkin ya. Doa sama Allah, kemudian berusaha untuk mengingatkan dengan menyentuh keimanannya, menyentuh hatinya yang masih hidup itu walaupun ada sakitnya. Ya. Masih suka dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa menjauhi keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus sebelum menggali kubur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak tahu apakah ada doa secara khusus ketika menggali kubur. Ya. Saya tidak tahu. Tapi secara umum ketika hendak melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah memulai dengan bismillah, seperti itu. Demikian, ya. Bismillah. Yang saya tahu adalah ya ketika masuk kubur ada doa berupa salam, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, seperti itu. Atau doa yang semisal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika meletakkan
jenazah ke liang kubur. Nah itu yang saya tahu doanya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk menggali kubur, wallahu ta'ala alam, ya saya tidak tahu secara khusus doanya. Yang saya tahu ketika ya memulai sebuah kebaikan maka membaca Bismillah. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya kerja PNS di pemerintahan sebagai supir truk antar barang dan lain-lain. Terkadang apabila saya antar barang, saya diberi uang atau makanan dari si penerima barang. Halalkah saya terima itu Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang telah mendapatkan gaji atas sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu telah jelas ya rinciannya, SOP-nya, standar operasional prosedurnya sudah selesai, sudah jelas. Dan ternyata memang yang dikerjakan ini seperti antar barang ini merupakan termasuk tugas yang sudah mendapatkan gaji. Ya, ini di antara contoh. Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang sudah dapat gaji atas pekerjaan itu. Maka tidak boleh untuk menerima hadiah, tambahan dari pihak yang dilayani, yang diberikan pelayanan dan servis atas pekerjaan itu. Tidak boleh. Apabila diterima maka itu disebut dengan harta ghulul, harta khianat. Demikian. Tidak boleh untuk diterima. Kata Nabi SAW, hadayal ummal ghululun. Hadis riwayat Ahmad. Hadiah-hadiah kepada para pekerja itu adalah harta khianat, ghulul, harta khianat. Lebih jelas lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghululun. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang diambil setelah itu maka itu adalah harta ghulul, harta khianat. Hadis riwayat Abu Daud. Harta khianat ini termasuk ya harta yang haram, ya tidak boleh untuk diterima, demikian ya. Oleh karenanya tidak halal untuk diterima, ya. Kalaupun seandainya orang tersebut memaksa untuk memberi, maka ambil tapi bukan untuk diri. Lalu disampaikan kepada orang tersebut, ya, hadiah ini saya terima, namun bukan untuk saya. Ya, ini saya akan berikan, saya akan bantu untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau pihak yang membutuhkan. Seperti contohnya orang miskin yang ditemui atau yang diketahui, atau contohnya kotak-kotak infak seperti pembangunan masjid, untuk operasional masjid, ya, untuk pembebasan lahan dan seterusnya. Maka ini bisa untuk diarahkan ke sana. Sembari tadi disebutkan kepada orang yang memberi hadiah. Seperti itu, ya. Ini insya Allah tidak mengapa. Yang jelas bukan untuk pribadi. Karena yang terlarang adalah untuk pribadi, diambil untuk pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungan bagi orang tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, mau bertanya Ustadz, kalau istri punya masalah kewanitaan seperti miom, apa boleh terapi refleksi pijat kaki dengan laki-laki? Karena ada testimoni dari kakak kandung istri dan keluarga istri, dengan terapi refleksi kaki itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tentunya tidak boleh, ya tetap tidak boleh dengan alasan ya pengobatan dan perobatan. Sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang diharamkan menjadi halal, tidak boleh, ya. Kita katakan pertama, para ulama menyatakan, ya, walaupun mereka berbeda pendapat, apa hukum asal dari berobat itu? Ada yang mengatakan hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan memang sunnat, ada yang mengatakan begitu, ya. Tapi dengan syarat adalah bisa bersabar, ya. Nah, ketika berobat ini yang hukum asalnya kata para ulama adalah boleh atau ada yang mengatakan sunnah, ternyata ini ada melanggar sebuah larangan, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis.
Yang sesungguhnya saya kira ini tidaklah darurat. Berbeda halnya kalau darurat terkait dengan nyawa yang akan melayang, ya, atau keselamatan jiwa, kita katakan seperti itu, yang mengharuskan untuk persentuhan. Namun ini tidaklah, ya, terkait dengan keselamatan jiwa. Bahkan ada opsi pilihan untuk perobatan yang lainnya. Maka kita katakan, ya, menjauhi perobatan-perobatan yang terlarang, maka itu diwajibkan, masih diwajibkan. Ya. Lebih-lebih yang dalam kasus yang ditanyakan ini terkait dengan sentuhan antara laki dan wanita yang tidak halal mereka ini. Kata Nabi SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi SAW, sungguh ditusuknya, benar-benar ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih mending, lebih baik bagi orang tersebut daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya, bukan istrinya, bukan suaminya, ya, namun bersentuhan, bukan juga mahramnya, tidak boleh. Ya. Maka haram, tidak boleh, tetap tidak boleh. Lalu gimana solusinya? Solusinya cari, ya, orang yang ahli memijat dengan pijat refleksi yang berjenis kelamin wanita, begitu. Atau barangkali kita mintakan kepada, ya, istri atau kerabat wanita dari sang ahli atau tukang pijat refleksi itu untuk bisa membantu. Tinggal nanti diarahkan seperti itu. Demikian, ya. Atau cari yang lain. Insya Allah Ta'ala, ya, tukang pijat refleksi ini banyak, insya Allah Ta'ala. Atau memilih perobatan yang lain. Jangan dipaksakan untuk melakukan sebuah hal yang haram, ya, sebuah hal yang haram. Demikian, ya. Terkadang belum tentu juga sembuh, ya, tapi kita tetap mengusahakan, boleh saja, ya, hanya saja jangan lakukan yang haram. Maksudnya boleh saja dengan pijat refleksi, ya, tapi jangan dengan cara yang haram, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan suami istri atau hubungan kemahraman. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum. Jadwal salat duha lebih baik dilaksanakan pukul berapa, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha adalah salat yang dimulai waktunya ketika matahari meninggi setelah terbit, ya, sepenggalan romh, yaitu kita katakan romh ini tombak, ya, sepenggalan tombak, dan berakhir, ya, menurut satu pendapat adalah sebelum matahari tepat di atas kepala. Namun ada pendapat yang lain setelah sebelum matahari tersebut masuk tergelincir, yaitu sebelum masuk waktu zuhur. Demikian. Jadi waktunya lumayan panjang. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Hanya saja mereka bersepakat, ya, bersepakat waktu manakah yang afdol, bersepakat tentang waktu yang afdol untuk salat duha, yaitu ketika berjingkatnya anak unta, ya, ketika di padang pasir, ya. Nah, waktu ini yang disebutkan oleh Nabi SAW yang disebut dengan salat al-awwabin, ya. Dalam hadis tersebut disebutkan itu salat al-awwabin, maksudnya adalah salat duha, salat al-awwabin, ya. Demikian, ya, itu yang afdol insyaallah taala. Hanya saja untuk jam, wallahu taala alam, ya. Anak unta ketika berjingkat-jingkat, ya, itu ketika dia merasakan panas, ya, di di padang pasir. Wallahu alam, apakah itu jam 9, ya, ataukah itu sekitar jam 10, ya, kurang lebih seperti itulah, sekitar jam 9 sampai jam 11 barangkali, ya. Nah, itu seperti itu waktu yang afdol, silahkan untuk memilih sholat duha, ya.
Namun kita katakan ya tentunya selain ada waktu duha yang afdol secara mutlak, ada juga sholat duha yang afdol berdasarkan waktu dari sang pelaku atau pelaksana sholat itu. Karena bisa jadi di waktu-waktu yang ada ya dari waktu duha tersebut, dia tidak memiliki kesempatan kecuali waktu pagi. Karena ketika itu barangkali dia hendak berangkat kerja. Maka saya condong ketika itu ya lebih utama bagi dia untuk melakukan sholat duha, dan afdal baginya sholat duha ya di awal waktunya sebelum berangkatnya. Mengapa demikian? Karena setelah itu dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sholat duha. Nah, kalau dia melakukan ya pencurian waktu seperti dia diam-diam melakukan sholat duha di waktu kerjanya, maka ini merupakan dosa karena dia telah melakukan korupsi waktu dari waktu yang diberikan untuk bekerja yang dia sudah dapat gaji di sana. Nah, itu masalahnya ya. Kecuali dia dapat izin dari orang pihak yang menggajinya, seperti itu ya. Nah, jadi ada namanya waktu yang afdol secara mutlak yang tidak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, dan itu adalah waktu sholat duha ketika ya anak-anak unta itu berjingkat-jingkat kakinya karena kepanasan ya, seperti itu. Namun ada keafdolan yang dikaitkan dengan kesempatan ya dari sang pelaksana sholat itu untuk melakukannya ya, maka itu afdol bagi dirinya ya, seperti itu. Jadi kalau contohnya yang sempat dia lakukan adalah jam 11 atau sekitar jam setengah 12 ketika itu, atau contohnya jam 8 atau jam setengah 8, nah, itu yang afdal bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta meridai kedudukan Ustadz. Benarkah seorang wanita dilarang memakai cincin pernikahannya ketika keluar rumah? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya penjagaan serta perlindungan bagi sang penanya serta meridhoi keluarganya keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya tidak mendapatkan dalil secara khusus tentang masalah ini, itu barangkali karena ya keterbatasan ilmu saya ya. Yang saya tahu ya dalam masalah ini bisa jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan aurat ya, terkait dengan aurat. Nah, bagi orang yang menyatakan bahwasanya ya atau kita katakan ulama yang menyatakan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, maka tentu bagi pendapat ini wanita yang baru saja menikah lantas dia menggunakan cincinnya dan memperlihatkan cincin itu pada jarinya, ini wallahu ta'ala alam tidak masalah ya, tidak masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya tangan itu tidaklah aurat menurut pendapat ini ya, yaitu maksudnya telapak tangannya ya, seperti itu. Adapun bagi ulama yang berpendapat seluruh ya tubuh wanita itu adalah aurat, bahkan termasuk adalah suaranya, maka di sini tentunya menampakkan cincin ya, menampakkan cincin ya, ini berarti menampakkan auratnya yaitu telapak tangannya, seperti itu. Maka wallahu ta'ala alam, yang ini tentunya tidak boleh menurut pendapat ini, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tidaklah termasuk dilarang bila seorang wanita dia memakai cincin ya, namun tidak menampakkan cincin tersebut. Seperti contohnya dia hanya memakainya tapi dia memakai sarung tangan, nah seperti itu. Atau dia tidak memakai sarung tangan namun dia menyembunyikan di balik hijabnya, maka yang seperti ini tentunya tidaklah terlarang. Wallahu ta'ala a'lam wa anti fajazakillahu khaira. Ada pertanyaan, assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana adab Rasulullah SAW ketika sedang berdoa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang adab Rasulullah ketika berdoa, maka ini adalah berbicara tentang adab keseluruhan dalam doa, dan itu banyak sekali. Ya, ya kita sebutkan saja di antara adab-adabnya. Ya, ini tentunya diajarkan oleh Nabi SAW karena dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Apa adab-adab Rasulullah ketika berdoa, atau apa adab-adab ya ketika adab-adab Islami ketika berdoa? Yang pertama adalah ya memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah ya dianjurkan untuk ya berwudu dalam kondisi suci ketika berdoa. Ini anjuran ya. Walaupun tidak wajib tapi anjuran, itu termasuk adab. Ya, karena dalam doa tersebut tentunya ada menyebutkan nama Allah, dan Rasulullah SAW menyukai ya ketika berzikir menyebutkan Allah itu dalam kondisi suci, demikian. Jadi dalam kondisi berwudu atau suci, ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menghadap kiblat, seperti itu. Ya, menghadap kiblat. Nah, berikutnya adalah ya menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita. Seperti contohnya ya Hayyu ya Qayyum, ya, atau contohnya adalah kita sebutkan ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, atau seperti contohnya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram, ya. Ini disebut dengan apa? Al-Ismul A'zam, demikian. Nah, ini insyaallah akan makbul doa. Ini berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yaitu disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menyebutkan nama Allah terlebih dahulu, ya, di dalam awal dari permintaannya, lalu baru menyebutkan permohonannya. Seperti itu, tentunya yang sesuai, demikian, ya. Kemudian adab berikutnya adalah memahami apa yang diminta, ya. Jadi dengan memahami apa yang diminta, jadi jangan memaksakan diri dengan berbahasa Arab tapi tidak paham. Maka seharusnya hendaknya ya memilih doa-doa yang bisa dipahami. Ya, kalau paham dengan bahasa Arab silakan, itu lebih bagus. Kalau tidak paham maka dengan bahasa Indonesia. Demikian, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada berikutnya adalah ya berdoa dengan menyebutkan ya tentang kelemahan diri, kesalahan diri, ya. Kemudian meminta kepada Allah, ya, berdoa dengan menyatakan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebutuhan kepada Allah, demikian, ya. Dan betul-betul meminta. Ya, jangan meminta kepada Allah dengan ya seperti ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Ya Allah berikan rezeki padaku kalau kau memang ingin, jangan seperti itu. Tapi betul-betul butuh ya dengan apa yang diminta tersebut, memohon seperti itu, memelas dengan bahasa yang memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi harus dipahami. Dan berikutnya adalah ya berdoa dengan meyakini bahwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adab berikutnya adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Tidak berinteraksi dengan perkara-perkara yang diharamkan, karena ini akan menjadi penghalang doa. Begitu juga dosa-dosa yang lain seperti memutuskan tali silaturahim, ya seperti itu. Ini akan membuat terhalangnya doa, demikian, ya. Dan ditutup doa tersebut juga dengan selawat serta pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sekelumit dari adab-adab berdoa. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani warahmatullah. Ya, barangkali ya
ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan, ya, kekeliruan dalam penyampaian ini, ya, baik itu penyampaian materi maupun penyampaian jawaban terhadap pertanyaan, ya, untuk pertanyaan yang telah diajukan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk namun belum terjawab, insya Allah Ta'ala akan dijawab pada waktu mendatang, insya Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kekeliruan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, kembali kami memotivasi, saya pribadi memotivasi saya sendiri, ya, diri saya sendiri, demikian pula kaum muslimin saya motivasi, mari kita berdonasi, memberikan, menyalurkan sebagian dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk kita, ya, donasikan, kita arahkan, kita infakkan, ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Dan dana yang dibutuhkan adalah sekitar kurang lebih 8,5 miliar, dan saat ini baru terkumpul kurang lebih sekitar 32,19%, ya. Nah, kekurangannya adalah sekitar 5 miliar 821 juta sekian rupiah. Mari salurkan sedekah dan infak Anda ke nomor rekening berikut, yaitu Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7127485555. Kita ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga harta yang Anda infakkan ini akan terus mengalir, ya, kepada Anda, kepada kita, ya, walaupun kita telah wafat, dan minimal dari pahala tersebut adalah 700 kali lipatnya. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.